Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pak Riki Darman. Kali ini saya akan menginformasikan bagaimana cara membuat jurnal di modul 3, yaitu tentang pengantar pendidikan anak berkebutuhan khusus. Jadi bagaimana cara membuat jurnal ini? Ikuti terus video ini sampai habis. Tapi sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar Anda mendapatkan video terbaru dari channel ini. Terima kasih. Baik, langsung saja untuk jurnal di modul 3 ini, modulnya adalah topiknya pengantar pendidikan anak berkebutuhan khusus. Jadi untuk dalam pembuatan jurnal ini, pertama kita perlu membuat covernya sendiri. Bisa di sini Bapak Ibu tambahkan berupa logo Merdeka Mengajar, kemudian Uri Handayani. Selanjutnya diikuti dengan tulisan jurnal pembelajaran, kemudian ada pengantar pendidikan anak berkebutuhan khusus. Kemudian ada kalimat disusun oleh, kemudian silakan ditempelkan kalau Bapak Ibu punya foto yang berlatar belakang merah seperti pas foto ini, kemudian mencantumkan nama instansi, kemudian nomor induk mahasiswa, LPTK, kampusnya, kemudian mata pelajaran yang diampu. Selanjutnya untuk halaman berikutnya ada pendahuluan. Di pendahuluan ini saya lebih menekankan kepada pendidikan anak berkebutuhan khusus. Jadi Bapak Ibu silakan bisa dibaca materinya atau kalimat dari pendahuluan yang sudah saya buat di sini. Untuk di halaman berikutnya ada yaitu poin utama pemahaman pendidikan inklusif. Ya, jadi di sini ada definisi, kemudian di definisi ini ada pendidikan yang mengakomodasi semua siswa, kemudian fokus pada keberagaman dan inklusi, kemudian prinsip keadilan dan aksesibilitas. Untuk pendidikan inklusif ini adalah pendidikan yang notabene yang untuk siswa berkebutuhan khusus. Nah, itu maksudnya ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti supaya paham apa yang dibuat. Kemudian selanjutnya ada tujuan. Tujuan ini maksudnya adalah meningkatkan kesempatan belajar, kemudian ada memfasilitasi partisipasi aktif, kemudian mengurangi diskriminasi. Selanjutnya ada prinsip-prinsip pembelajaran inklusi, yaitu prinsip-prinsip pembelajaran inklusif, yaitu ada kesetaraan, kemudian aksesibilitas, kemudian ada partisipasi, kemudian ada adaptasi. Nah, ini masing-masing ada penjelasannya, silakan dibaca. Selanjutnya ada strategi implementasi. Ya, jadi bagaimana implementasinya di sekolah, ini nanti akan dipengaruhi oleh kurikulum, kemudian ada metode pengajaran, selanjutnya ada dukungan tambahan, selanjutnya ada pelatihan guru. Berikutnya ada tentang tantangan tentu saja berasal dari sumber daya. Biasanya ada keterbatasan sumber daya, misalnya seperti materi dan fasilitas, kemudian tantangan dalam pelatihan, kemudian ada stigma. Nah, mengatasi stigma atau prasangka terhadap siswa dengan kebutuhan khusus. Selanjutnya ada manfaat. Manfaat ini adalah tentang perkembangan sosial, kemudian peningkatan prestasi. Nah, kemudian bagaimana keberagaman di sebuah pendidikan yang dalam pembelajaran inklusif. Selanjutnya ada kebijakan dan regulasi. Nah, ini menyangkut dengan masalah hukum ya. Kemudian ada dari program pemerintah. Contoh implementasi ini seperti sekolah inklusif. Nah, itu biasanya adalah sekolah yang menerapkan pendidikan inklusif secara efektif. Kemudian ada program dukungan. Nah, ini ada kategori siswa dengan pendidikan berkebutuhan khusus. Ya, jadi nanti silakan ditulis kategorinya. Kemudian di sini dijelaskan ada yang pertama disabilitas kognitif, kemudian ada yang gangguan belajar. Nah, disabilitas kognitif ini ada keterbelakangan mental atau disebut dengan intellectual disabilities, kemudian ada gangguan spektrum autisme atau disebut dengan autism spectrum disorder atau ASD. Selanjutnya ada nomor 2 gangguan belajar seperti disleksia, kemudian ada diskalkulia, kemudian ada disgrafia. Nomor 3 ada gangguan perilaku dan emosi. Ada gangguan perilaku, ada gangguan kecemasan, kemudian ada gangguan depresi. Nomor 4 ada disabilitas fisik, contohnya seperti keterbatasan mobilitas. Nah, ini biasanya adalah menyangkut dengan aktivitas fisik. Nah, kemudian ada gangguan fisik dan kesehatan. Nomor 5 disabilitas sensorik, gangguan penglihatan misalnya, kemudian gangguan pendengaran. Nomor 6 kebutuhan khusus yang berkaitan dengan bahasa dan komunikasi, contohnya gangguan bahasa, kemudian kebutuhan bahasa tambahan. Kemudian nomor 7 ada kebutuhan pendidikan lainnya seperti siswa dengan potensi KIFID. Nah, maksudnya adalah siswa yang memiliki
memiliki potensi akademik atau kreativitas yang luar biasa, memerlukan tantangan tambahan dan penyesuaian kurikulum. Selanjutnya ada kebutuhan edukasi khusus lainnya. Nah, ini ada implementasi di kelas untuk dijelaskan di sini. Kemudian ada nanti di bawah referensi. Referensi ini penyusunan dari jurnal ini diambil dari buku dan panduan. Yang pertama ada Teaching Student Special Education. Kemudian ada juga dari situs web didikan. Ya, contoh seperti Council for Exceptional Children. Kemudian ada Understood, ada National Center for Learning Disabilities. Kemudian ada nomor 3 yaitu jurnal dan artikel akademik. Nah, di sini ada Journal of Special Education, kemudian ada Exceptional Children. Nomor 4 ada organisasi dan asosiasi seperti American Association on Intellectual and Developmental Disabilities. Kemudian ada Autism Speaks. Nomor 5 ada kursus dan pelatihan online. Nomor 6 ada video dan webinar. Kemudian selanjutnya ada refleksi diri. Nah, ini banyak ya Bapak Ibu ya. Nanti tinggal dibaca. Yang pertama ini ada pemahaman baru apa yang Anda dapatkan setelah mempelajari konsep pendidikan inklusif. Nah, jadi di sini saya menjawabnya, pendidikan inklusif adalah konsep yang mendukung hak setiap individu untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas tanpa memandang latar belakang, kemampuan atau kebutuhan khusus mereka. Setelah mempelajari konsep ini, saya memahami beberapa hal penting seperti pentingnya kesehatan, pendekatan beragam, kemudian lingkungan belajar yang mendukung kolaborasi, kemudian pengakuan terhadap keberagaman. Selanjutnya ada tanggung jawab bersama. Kemudian di sini ada nomor 2, bagian manakah dari konsep pendidikan inklusif dan kaitannya dalam pembelajaran yang paling menantang. Nah, di sini ada jawabannya. Dalam konsep pendidikan inklusif ada beberapa aspek yang bisa dianggap menantang, terutama dalam penerapan di kelas. Namun, salah satu bagian yang seringkali paling menantang adalah penyesuaian kurikulum dan strategi pengajaran untuk memenuhi kebutuhan beragam siswa. Nah, berikut adalah beberapa tantangan utama dalam konteks ini. Pertama, penyesuaian kurikulum, kemudian ada strategi pengajaran yang beragam, kemudian ada sumber daya dan dukungan, kemudian ada pelatihan guru, kemudian ada interaksi sosial dan keterlibatan siswa. Kemudian selanjutnya ada keterlibatan orang tua dan komunitas. Kemudian selanjutnya di nomor 3 ada hal-hal lain apakah yang ingin Anda pelajari lagi terkait dengan pendidikan inklusif dan kaitannya dengan pembelajaran. Nah, di sini bisa dibaca ya Bapak Ibu ya. Kemudian ada jawaban, kemudian di sini ada jawabannya strategi implementasi yang efektif, ada peran teknologi, kemudian pendekatan multidisipliner, ada pengembangan profesional untuk guru, kemudian evaluasi dan pengukuran keberhasilan, kemudian ada keterlibatan keluarga dan komunitas, ada kebijakan dan peraturan, kebutuhan dan pengalaman siswa. Nah, selanjutnya ada rancangan aksi nyata yang saya buat untuk didikan anak berkebutuhan khusus atau PABK. Nah, di sini poinnya ada 1 penilaian kebutuhan khusus dan pengembangan secara individual. Di sini ada evaluasi kebutuhan, kemudian ada rencana pembelajaran individu. Nah, kemudian di nomor 2 ada pelatihan dan pengembangan profesional, ada pelatihan guru, kemudian ada pembaharuan berkala. Di nomor 3 ada penyediaan sumber daya dan dukungan. Di sini ada alat bantu dan teknologi, kemudian ada dukungan khusus. Di nomor 4 ada poin penyesuaian kurikulum dan metode pengajaran. Modifikasi kurikulum, kemudian metode pengajaran yang diferensiasi. Nomor 5 ada keterlibatan keluarga dan komunitas. Komunikasi dengan orang tua, kemudian ada kemitraan komunitas. Ya, nanti silakan dibaca Bapak Ibu. Nomor 6 ada evaluasi dan penyesuaian. Di sini poinnya ada monitoring dan evaluasi penyesuaian berkelanjutan. Nomor 7 membangun lingkungan yang inklusif. Ya, poinnya ada kesadaran dan penerimaan, kemudian ada budaya positif. Selanjutnya di sini ada tindak lanjut dari rancangan aksi nyata. Yang pertama itu adalah implementasi dan pemantauan. Kemudian yang nomor 2 ada evaluasi dan refleksi. Yang ketiga ada penyesuaian dan peningkatan. Kemudian ada pengembangan kapasitas dan pelatihan. Kemudian ada keterlibatan dan komunikasi, ada dokumentasi dan pelaporan. Di nomor 7 ada peningkatan kesadaran dan advokasi. Untuk berikutnya ada harapan atau hasil akhir yang ingin dicapai dari aksi nyata. Poin pertama adalah peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan. Kemudian ada kemajuan akademis dan sosial siswa. Selanjutnya di nomor 3 ada peningkatan keterampilan dan kapasitas pendidik. Di nomor 4 ada dukungan keluarga yang kuat. Kemudian di nomor 5 ada lingkungan sekolah yang inklusif dan mendukung. Kemudian ada penggunaan sumber daya yang efisien dan berkelanjutan. Di nomor 7 ada evaluasi dan penyesuaian berkelanjutan. Di nomor 8 ada advokasi dan kesadaran. Kemudian ada dokumentasi kegiatan aksi nyata. Nah, buat kebetulan di sini
saya melakukan aksi nyata itu dengan cara membagikan jurnal ini di grup WA sekolah. Nah, nanti silakan Bapak Ibu melakukan aksi nyatanya, terserah melakukannya seperti apa. Nanti tinggal di screenshot, kemudian diambil dokumentasinya, bisa juga berupa foto dalam penyebaran jurnal misalnya secara manual, itu juga bisa. Nanti tinggal difoto dan ditempel di jurnalnya. Kemudian ada umpan balik dari rekan sejawat. Nanti Bapak Ibu silakan membuat semacam umpan balik berupa mungkin dari link Google Form yang dibuat secara link, nanti bisa di-share ke teman atau rekan sejawat di sekolah, atau bisa juga dengan menggunakan secara manual, mungkin bisa diketik terlebih dahulu di kertas biasa, nanti mungkin setelah itu diisi oleh rekan sejawat dan difoto, kemudian bisa dimasukkan ke dalam jurnalnya. Baiklah Bapak Ibu, mungkin itu yang bisa saya bagikan di dalam video kali ini, cara membuat jurnal dalam menuntaskan tugas di modul 3 ini. Mudah-mudahan jurnal ini sebagai referensi bisa membantu Bapak Ibu. Silakan dikembangkan nanti jika ada yang kurang. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.